Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenius Fikar, CSE. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam video ini saya mau berbicara mengenai beberapa tips supaya kita maju dalam meditasi. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika kita ingin mengalami kemajuan dalam meditasi kita. Yang pertama adalah soal disiplin waktu. Tujuan meditasi yaitu pengenalan dan juga kesadaran akan realitas Allah dalam hidup kita tidak akan tercapai hanya dengan melakukan sesekali meditasi. Aktivitas ini perlu kita lakukan setiap hari supaya pelan-pelan kita maju dalam meditasi kita, dalam kesadaran kita akan kehadiran dan realitas Allah. Saudara sekalian, mengenai waktu meditasi ada banyak pertanyaan yang muncul. Kapan waktu yang baik untuk melakukan meditasi? Apakah meditasi harus dilakukan pada jam yang sama? Saudara sekalian, waktu yang baik itu adalah waktu di mana kita memiliki waktu luang yang cukup, tidak terganggu oleh hal lain, dan bukan waktu sisa saat kita dalam kelelahan. Maka setiap orang itu dapat mengambil dan menyesuaikan waktu yang tepat bagi dirinya. Misalkan saja seorang pekerja, kalau dia harus bekerja dari pagi sampai sore hari, mungkin baik kalau mengambil waktu meditasi pada waktu pagi hari, bukan malam hari. Malam hari sudah lelah, sudah capek. Tapi pada waktu pagi hari, badan masih segar, juga pikiran kita belum sibuk dengan banyak hal, maka baik kalau kita mengambil waktu pagi hari, bangun lebih awal dari biasanya, dan kemudian kita melakukan meditasi. Memang ini perlu sebuah pengorbanan. Kita perlu meluangkan waktu lebih pada pagi hari, kita perlu bangun lebih awal, tetapi waktu yang kita berikan 30 menit atau 45 menit di awal pagi hari, itu akan menjadi berkat dan rahmat bagi kita, yang akan memberikan kesadaran sepanjang hari bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi pekerjaan dan segala kehidupan kita. Jadi ada sedikit pengorbanan di sana, tapi juga kita akan mengalami berkat dan rahmat Tuhan sepanjang hari. Nah, untuk seorang ibu rumah tangga yang sibuk dari pagi, kemudian menyiapkan anak-anak sekolah, masak, dan seterusnya, mungkin dia punya waktu luang jam 10 atau jam 11. Kalau memang waktu luang itu cukup bagi untuk berdoa, silakan pakai waktu itu untuk berdoa. Prinsipnya, pilihlah waktu yang sesuai dengan kesibukan kita masing-masing, asalkan kita jangan menyediakan waktu di mana kita sudah sangat lelah untuk bermeditasi, dan juga upayakan tidak terganggu oleh hal-hal lainnya. Apakah meditasi ini perlu kita lakukan pada jam yang sama? Saudara sekalian, sebaiknya kita melakukan meditasi ini pada jam yang sama. Mengapa demikian? Karena kecenderungan kita, kalau kita tidak memiliki jam yang tetap untuk melakukan meditasi, kita cenderung untuk menunda-nunda waktu meditasi kita. Misalkan saja kita punya waktu sebetulnya jam 10, jam 11, lalu kemudian kita katakan, nanti sore sajalah saya meditasi. Lalu sore hari kita mengatakan, aduh nanti di 1 jam lagi saya akan meditasi. Tapi kemudian kita bisa mengatakan lagi, nanti malam saja saya melakukan meditasi. Akhirnya lelah dan kemudian
mengantuk, dan tidak melakukan meditasi. Saudara sekalian, kita cenderung untuk menunda-nunda melakukan sesuatu. Maka, kalau kita memiliki waktu yang tetap, kecenderungan ini akan kita hilangkan. Kita tahu, misalkan saja jam 10 untuk ibu rumah tangga, jam 10 sampai jam 10.30 atau sampai jam 11, itu waktu saya untuk berdoa, maka saya kesampingkan kesibukan lain, atau saya dahulukan kesibukan yang lain sebelumnya, dan kemudian pada jam yang saya tetapkan, saya akan melakukan meditasi. Jadi, waktu yang tetap itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan meditasi. Tapi, kalau kita tidak pilih waktu yang tetap, kita akan cenderung untuk menunda-nunda meditasi kita. Hal kedua yang perlu kita perhatikan, Teresa mengajarkan untuk menghindari 4 hal supaya kita bisa maju dalam hidup rohani kita. Teresa masuk biara umur 20 tahun, dengan semangat besar dia masuk biara, lalu dia mengalami pertumbuhan hidup rohani untuk beberapa saat lamanya, tetapi kemudian dia mengalami kesuaman. Kehidupan rohaninya seakan-akan mandek dan berhenti, lalu kemudian pada umur 40 tahun barulah dia mulai serius kembali menjalani hidup rohaninya. Jadi ada kurang lebih 18 tahun di mana dia mengalami kesuaman. Nah, Teresa mengalami hidup rohaninya tidak maju. Maka dia kemudian memberi nasihat untuk menghindari 4 hal ini. Yang pertama adalah kita jangan sembrono mengenai dosa-dosa kecil, atau jangan lalai mengenai dosa-dosa kecil. Saudara sekalian, ada konsep permisif dan liberal yang mengatakan apa yang sebenarnya dosa kecil itu bukanlah dosa. Dan dosa yang paling besar sekalipun di hadapan Tuhan itu adalah dosa kecil. Konsep ini diakui oleh Teresa sangat merugikan dia. Saudara sekalian, memang secara naluriah Teresa mengatakan dia tahu bahwa itu dosa. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menerima nasihat itu. Ya, dalam diri kita ada satu kecenderungan pada hampir semua orang untuk mencari nasihat yang membiarkan kita mengikuti keinginan-keinginan diri kita yang mengarah pada dosa. Teresa membuat perbedaan antara dosa kecil yang tidak disengaja dilakukan dan dosa kecil yang sengaja dilakukan. Amsal sendiri memang mengatakan bahwa seorang benar jatuh 7 kali sehari. Mungkin kita juga seringkali melakukan dosa-dosa kecil. Tapi jika dosa kecil dilakukan tidak sengaja, itu tidak akan mengganggu perjalanan rohani kita. Akan tetapi, jika dosa-dosa kecil itu kita lakukan dengan sengaja, maka ini akan mengganggu perjalanan rohani kita. Kita perlu membuat sebuah keputusan untuk tidak pernah memilih dengan bebas untuk melakukan dosa kecil. Keputusan ini menjadi sebuah titik penting dalam hidup rohani kita supaya kita bisa maju dan berkembang dalam hidup rohani kita. Hal yang kedua adalah kita perlu menghindari kesempatan-kesempatan dosa. Saudara sekalian, seringkali kita tidak maju dalam hidup rohani karena sering jatuh dalam dosa yang sama, dan seringkali kita kurang bijaksana dalam menghindari kesempatan-kesempatan yang biasanya mendorong kita untuk berbuat dosa. Teresa Avila juga mengalami
betapa dia frustasi untuk mampu meninggalkan dosa-dosanya. Tapi kita perlu dengan bijaksana menjauhi apa yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau seorang pemabuk atau seorang suka minum, ya dia harus menghindari minuman-minuman itu, tidak menyimpan minuman itu di dalam lemari esnya, misalkan demikian. Itu salah satu cara untuk menghindari tidak berbuat dosa. Kalau dia mengatakan, oh saya simpan ini untuk tamu saya, untuk teman saya, ya akhirnya juga kemudian dia bisa jatuh dalam dosa. Hal yang ketiga yang dapat membuat pertumbuhan di rohani kita tidak maju adalah terlalu percaya pada diri sendiri. Saudara sekalian, salah satu alasan yang paling umum orang memulai perjalanan rohani, dia dengan semangat memulai perjalanan rohaninya, tapi kemudian mengalami kemunduran. Karena apa? Karena dia merasa gagal, merasa lelah, merasa capek, sia-sia, merasa tidak maju-maju, dan merasa kecil hati. Ini karena mereka melihat kehidupan rohani dari pemahamannya, dari pengertiannya. Oh, kalau saya tidak mengalami pengalaman tertentu yang saya rindukan, yang saya bayangkan, maka saya tidak maju dalam hidup rohani. Saudara sekalian, ini keliru. Kita tidak tahu jalan-jalannya. Kita tidak mengerti dan memahami jalan-jalan hidup rohani. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita tetap duduk diam dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita dengan kekuatan atau upaya kita sendiri, kita berusaha untuk mencapai apa yang kita targetkan, maka mungkin kita akan sebentar akan lelah dan merasa diri gagal. Tapi kita perlu dengan kerendahan hati dan kesederhanaan, seperti kata Santa Teresia, kita datang pada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Yang keempat adalah, jangan mengabaikan rahmat Allah. Saudara sekalian, Allah seringkali memberikan rahmat-Nya dalam doa dan menunjukkan kehadirannya. Kita perlu memaknai pengalaman itu dan juga memaknai kehadirannya. Bahwa dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dia ada bersama dengan kita. Kalau kita mengabaikan rahmat ini dan sibuk dengan hal-hal dunia, maka kita akan mengalami kemunduran dan kita tidak akan mengalami kemajuan dalam hidup rohani kita. Kita perlu melihat bagaimana Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, dan kemudian kita menjauhi hal-hal dunia. Kalau kita mengalami pengalaman akan kesadaran baru realitas Allah, tapi kemudian kita tertarik dan kemudian kita mengarahkan perhatian pada dunia, maka ini akan menghambat hidup rohani kita. Ya, kesenangan-kesenangan dunia pelan-pelan harus kita tinggalkan supaya hidup rohani kita bertumbuh dan berkembang. Mari kita memulai meditasi kita dan kita mohon rahmat supaya hidup rohani kita bertumbuh dan berkembang. Ambillah sikap duduk yang rileks, yang pas untuk kita. Kita bisa mengambil posisi duduk dengan lotus penuh, dengan setengah lotus, ataupun dengan lotus istirahat, atau dengan dingklik, atau juga dengan menggunakan kursi tanpa bersandar. Tariklah nafas panjang 2 atau 3 kali untuk menenangkan hatimu. Dan letakkanlah
lidahmu pada langit-langit mulutmu, dan bernafaslah dengan hidungmu. Perhatikanlah udara yang masuk dan keluar dari hidungmu. Arahkan perhatianmu pada hidungmu, pada udara yang masuk dan keluar. Dan biarkan pikiran-pikiran lain berlalu dari diri kita. Kita hanya mau memusatkan perhatian pada udara yang masuk dan keluar dari hidung kita. Yesus sahabatmu, Dia ada bersama dengan engkau. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Arahkan perhatianmu pada Yesus. Dalam iman kita memiliki kepastian bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita, Dia mendampingi. Arahkan perhatianmu pada sahabatmu, sahabat yang mencintaimu, sahabat yang mengasihimu. Dia ada bersama denganmu. Dan biarkanlah dirimu dikasihi olehnya.
Yesus sahabatmu ada bersama dengan engkau. Dia mengasihimu dan dia mencintaimu. Biarkanlah dirimu dikasihi olehnya. Dan arahkan perhatianmu pada dia, sahabatmu yang hadir bersama dengan engkau.
Yesus adalah sahabatmu. Yesus menyertaimu. Dalam kemanusiaannya dia mau hadir bersama dengan kita dan menyertai kita. Dan dalam rohnya dia ada di dalam hati kita. Arahkan perhatianmu pada kehadirannya. Dia mencintaimu. Dia mengasihimu. Dia ada bersama denganmu. Biarkanlah dirimu dikasihi olehnya.
Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Yesus ada bersama denganmu, menyertai kita. Arahkanlah perhatianmu pada kehadirannya. Pusatkan perhatianmu pada kehadirannya. Dan biarkanlah dirimu dikasihi olehnya.
Terima kasih Yesus. Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Engkau mau ada bersama dengan kami dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk memberikan diri kami, hidup kami kepadamu saja. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, kita telah melakukan meditasi. Dan kita perlu melakukan meditasi ini dengan kedisiplinan. Usahakan lakukan ini pada waktu yang tetap. Dan hindari 4 hal yang membuat hidup rohani kita tidak bertumbuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua.